Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa bahayanya ajaran sesat. Ajaran sesat itu berbahaya karena ajaran sesat akan membawa kita kepada kebinasaan. Sedangkan Kristus, Dia membawa kita kepada keselamatan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kata ajaran sesat mungkin seringkali saudara dengar, baik dalam mimbar gereja ataupun di tempat lain. Ternyata ajaran sesat itu bukan baru muncul sekarang ini, melainkan sudah ada sejak abad pertama, saudara. Pengajar iman Kristen yang palsu itu juga sudah banyak sejak abad pertama. Ajaran sesat ini membawa orang percaya tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus. Bukan berarti mereka tidak memberitakan Yesus Kristus, tetapi mereka memberitakan Yesus Kristus yang lain, yakni Yesus Kristus yang tidak sama dengan penyataan di dalam Alkitab. Saudara, kita tahu di dunia ini ada terminologi yang sama yang dipakai, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Mereka juga mengajarkan tentang Roh Kudus yang lain, yang tidak sama dengan penyataan Alkitab. Sehingga mereka ingin membawa kita tidak kepada Yesus yang sesungguhnya, tidak dipimpin oleh Roh yang sesungguhnya, tetapi oleh yang lain. Saudara, ingatlah dan waspadalah bahwa apa yang sedang digarap oleh ajaran sesat adalah membawa saudara kepada kebinasaan karena tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus sebagaimana firman-Nya di dalam Alkitab. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh menganggap remeh ajaran iman Kristen yang sejati, karena ajaran iman Kristen yang benar itu lahir dari firman Tuhan. Saudara, mari kita membaca 2 Korintus pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan,
sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini kita mendapatkan bagaimana keprihatinan Rasul Paulus kepada gereja di Korintus dengan hadirnya pengajar-pengajar palsu dengan ajaran sesatnya, dan mereka mengaku-ngaku sebagai rasul-rasul, padahal mereka adalah rasul palsu. Kita harus waspada apapun label orang tersebut. Yang terpenting, kita memperhatikan apa yang diajarkannya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita harus selalu mewaspadai ajaran-ajaran sesat dengan cara kita memahami ajaran-ajaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, inilah keprihatinan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka itu sabar. Dalam arti, mereka membiarkan orang boleh memberitakan Yesus yang lain. Mereka boleh memberikan roh yang lain. Bahkan mereka memberitakan Injil yang lain di dalam gereja. Saudara, Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus. Bukan karena label seseorang yang mengaku diri rasul atau apapun jabatan yang sifatnya gerejawi. Yang penting, tetapi apa yang dia sampaikan, ajaran apa yang dia sampaikan. Ketika ajaran itu bukanlah lahir dari kebenaran firman Tuhan, tapi lahir daripada kepalsuan, maka Rasul Paulus tidak ingin gereja di Korintus membiarkannya untuk diberitakan di dalam gereja. Itulah maksud Rasul Paulus berkata, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara, penekanan Rasul Paulus jelas sekali. Memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Saudara, ketika bicara kami beritakan itu adalah Alkitab. Ada orang memberikan roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Artinya apa, saudara? Ada orang-orang yang mengaku-ngaku dapat membagikan roh, padahal orang percaya sudah menerima Roh Kudus. Saudara, bagaimana dengan zaman sekarang? Mungkin saudara pernah mendengar hal itu. Dan saudara, di abad pertama, hal itu sudah dilakukan oleh pengajar sesat. Orang percaya telah menerima Roh Kudus, namun mereka seperti orang yang berotoritas memberikan Roh Kudus kepada orang percaya. Bahkan saudara, ada Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, Injil yang kita percaya itu jelas dari firman Tuhan. Namun ada Injil lagi yang lain yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Tetapi gereja di Korintus sabar mendengarkannya. Saudara, janganlah kita menjadi bodoh. Kita sabar membiarkan ajaran-ajaran itu berseliweran di dalam persekutuan kita. Karena hal itu mengandung bahaya yang sangat besar. Pertama, menyesatkan. Yang kedua, membinasakan. Mari, kita sebagai orang Kristen, kita harus cerdik seperti ular, dan kita tulus seperti merpati. Yang kedua, ketika harta kekayaan itu menjadi motivasi, maka ia akan rela mengorbankan pengajaran iman yang benar.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak menjadi heran ketika Tuhan Yesus mengajarkan dan membandingkan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mamon. Dan tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan seperti ini. Dan saudara, kenyataan itu terjadi di abad pertama bahkan sampai hari ini. Bagaimana ada orang-orang di kota Korintus mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai pengajar yang berotoritas. Tetapi saudara, mereka melecehkan kebenaran firman Tuhan karena motivasi mereka adalah kekayaan. Saudara, ketika kekayaan telah menjadi motivasi untuk diraih, dicapai, maka orang akan rela mengorbankan apapun, bahkan mengorbankan iman yang sesungguhnya. Bahkan rela tidak menghormati Tuhan dengan melecehkan firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus sangat waspada di tengah zaman yang seperti ini. Kita mewaspadai pengajar-pengajar palsu yang memang tujuannya adalah keuntungan diri sendiri dengan pernyataan-pernyataannya dan penyataan-penyataannya yang luar biasa, namun melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. Dan memang mereka ini bukan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi untuk mendapatkan apa untuk mereka sendiri. Tetapi bukan itu saja, saudara. Kita sendiri sebagai orang percaya harus waspada, supaya hati kita jangan dipenuhi oleh ketamakan akan kekayaan. Hati kita jangan dipenuhi oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah hati kita dipenuhi oleh cinta Kristus. Hati kita dipenuhi oleh keramahan Kristus. Hati kita dipenuhi oleh belas kasihan Kristus. Hati kita dikuasai Roh Kudus sehingga kita boleh berbuah bagi Tuhan dan boleh dinikmati oleh orang banyak. Saudara, ingatlah, kita adalah saksi Kristus di tengah dunia ini. Kita sedang menghadapi arus-arus kesesatan yang begitu kuat. Mari kita menegakkan kembali kebenaran Kristus dengan menjadi teladan, dengan menjadi berkat bagi orang lain, bahkan kita menjadi orang percaya yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami melalui Alkitab. Engkau menolong kami mencamkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, karena firman-Mu ya dan amin. Sehingga kami ketika kami mendengar, kami mendapatkan hikmat surgawi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.